Halo, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya aplikasi favorit kalian, website yang tiap hari dibuka, atau game yang seru banget itu dibuat? Semuanya itu ternyata berawal dari satu hal yang sama, coding. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas langkah-langkah paling awal dan paling penting buat masuk ke dunia coding. Oke, ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal cari tahu dulu, coding itu sebenarnya apa sih? Terus, kita kenalan sama aturan mainnya yang namanya sintaks. Nah, setelah itu, baru bagian serunya, milih senjata pertama kalian. Kita juga bakal ngintip beberapa bahasa yang lagi populer, dan di akhir, kalian bakal siap buat mulai petualangan coding kalian sendiri. Udah siap? Yuk kita mulai. Coba dibayangin, setiap hari kita tuh dikelilingi sama keajaiban digital kayak gini. Kita pakai buat kerja, buat main, buat nyambung sama orang lain. Semuanya kerasa gampang dan lancar banget kan? Nah, di balik setiap klik, setiap swipe di layar, sebenarnya ada semacam bahasa rahasia yang ngasih perintah ke gadget kita buat kerja. Dan inilah yang akan kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Kita kan sering banget ya dengar istilah coding atau ngoding, tapi sebenarnya itu tuh apa sih? Simpelnya gini, coding itu adalah cara kita ngobrol sama komputer. Jadi kita nulis serangkaian instruksi yang super spesifik, pakai bahasa yang komputer ngerti, buat ngasih tahu dia harus ngapain. Coba bayangin, kamu lagi ngasih resep masakan yang super duper detail ke robot. Setiap langkahnya harus jelas, takarannya harus pas, nggak boleh ada yang ambigu sama sekali. Nah, itulah coding. Kamu ngasih tahu komputer persis apa yang harus dilakuin, tanpa ada tebak-tebakan. Nah, biar obrolan kita sama komputer ini nyambung, kita nggak bisa asal ngomong. Ada aturan yang harus diikutin, dan aturan ini disebut sintaks. Anggap aja ini tuh grammar atau tata bahasanya dunia pemrograman. Ya persis kayak bahasa Indonesia yang punya aturan subjek predikat objek kan? Setiap bahasa pemrograman juga punya aturannya masing-masing. Aturan inilah yang bikin perintah kita bisa dipahami dengan benar sama komputer. Nah, ini nih, bedanya yang paling penting. Kalau temen kamu ngomong, gue pergi pasar beli apel, acak-acakan gitu, kita pasti masih ngerti kan maksudnya. Tapi komputer, beda banget ceritanya. Di dunia coding, cuma gara-gara satu titik koma yang hilang atau satu kurung yang salah taro, cereng, programnya bisa langsung error. Kenapa? Soalnya komputer itu nggak punya intuisi, dia nggak bisa nebak-nebak maksud kita. Dia itu super literal, cuma bisa ngerjain persis apa yang tertulis. Jadi, intinya apa? Nggak ada kompromi sama sekali. Ngikutin sintaks itu bukan pilihan, tapi wajib hukumnya. Salah dikit aja, perintah kalian nggak akan pernah sampai ke komputer. Oke, kita udah tahu nih apa itu coding dan kita juga udah tahu kalau aturannya ketat banget. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mulainya? Semuanya berawal dari milih alat atau senjata yang paling pas. Nah, ini tips paling penting buat para kemula. Jangan asal pilih bahasa cuma karena lagi ngetren. Coba deh, tanya dulu ke diri sendiri. Gue tuh sebenarnya pengen bikin apa sih? Mau bikin aplikasi keren di HP atau mau bikin website yang interaktif? Jawaban dari pertanyaan itu bakal jadi kompas buat milih bahasa yang tepat, biar nggak pusing di jalan. Biar lebih jelas, kita lihat contohnya ya. Kalau impian kamu itu bikin aplikasi Android, nah bahasa kayak Java atau Kotlin itu pilihan yang pas banget. Tapi kalau kamu lebih tertarik buat bikin aplikasi web yang dinamis, PHP atau JavaScript itu senjata andalan kamu. Beda tujuan, beda alatnya. Tapi tentu aja, pilihannya nggak cuma itu. Dunia coding itu ibarat kotak perkakas raksasa, isinya banyak banget alat, karena tiap alat itu punya keunggulannya masing-masing. Yuk, kita intip beberapa yang paling sering dipakai developer di seluruh dunia. Nah, ini dia beberapa pemain utamanya. Ada Python, yang serbaguna banget buat analisis data dan AI. Terus ada JavaScript, rajanya website interaktif. Java, si tangguh yang banyak dipakai perusahaan-perusahaan besar. Ada C++, buat aplikasi yang butuh performa super kencang kayak game. PHP, si kuda pekerja di balik banyak website. Ruby, yang terkenal elegan. Swift, ini bahasa wajib buat bikin aplikasi iPhone. Dan Go, bahasa modern dari Google. Masing-masing punya kekuatannya sendiri. Oke, jadi kita udah bahas apa itu coding, sepenting apa itu sintaks yang ketat, dan gimana cara milih bahasa pertama berdasarkan tujuan kalian. Sekarang, giliran kalian. Dan pada akhirnya, inilah esensi dari coding. Ini tuh kayak kanvas, tempat kamu bisa menciptakan apa aja, tapi kamu harus melukis di dalam batasan aturan yang logis dan ketat. Ini perpaduan unik antara seni dan sains, antara kreativitas dan struktur.
Dengan bekal pemahaman dasar ini, pintu ke dunia penciptaan digital sekarang udah kubuka buat kalian. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya gue? Tapi lebih ke, oke, gue mau bikin apa nih pertama kali? Selamat memulai petualangan coding kalian.